Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Arisa dengan NIM 2523367 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai komunikasi telepon dan komunikasi media massa. Komunikasi perpajakan melalui telepon ialah suatu proses penyampaian informasi, konsultasi atau diskusi terkait dengan perpajakan antara wajib pajak dengan petugas pajak melalui telepon. Komunikasi perpajakan melalui telepon ini memiliki fungsi utama. Yang pertama itu sebagai layanan informasi yang memberikan informasi kepada wajib pajak. Yang kedua, layanan konsultasi, bisa memberikan konsultasi kepada wajib pajak. Kemudian ketiga itu sarana edukasi, memberikan edukasi mengenai perpajakan. Dan yang keempat sebagai sarana pengaduan terkait dengan perpajakan. Kemudian, komunikasi telepon itu memiliki karakteristik. Yang pertama, itu komunikasinya langsung. Yang kedua, itu berbasis suara. Yang ketiga, komunikasinya cepat dan efisien. Yang keempat, itu komunikasinya formal dan juga sopan. Dan yang kelima, itu mencatat setiap komunikasi yang terjadi. Dan yang keenam, itu komunikasinya menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, dalam komunikasi telepon juga memiliki etika dalam berkomunikasi. Lalu, jenis dari komunikasi telepon ini ada 3. Yang pertama, itu telepon kabel, yaitu menggunakan kabel tembaga atau serat optik dan memiliki suara yang jelas dan juga jangkauannya terbatas. Contohnya itu seperti telepon rumah atau telepon kantor. Yang kedua, itu ada telepon seluler yang menggunakan gelombang radio dan dapat dibawa kemana-mana. Contohnya itu smartphone. Yang ketiga, itu ada telepon IP atau VoIP yang menggunakan jaringan internet untuk panggilan suara atau video. Nah, di dalam telepon IP ini biayanya itu lebih murah dan bergantung pada internet. Contohnya itu aplikasi WhatsApp dan Zoom. Kemudian kita masuk ke komunikasi media massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada khalayak luas melalui media yang dapat menjangkau banyak orang secara serentak. Medianya bisa berupa televisi, radio, surat kabar, majalah, atau platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi seluler. Dan di dalam komunikasi massa ini juga terdapat karakteristik. Yang pertama, komunikatornya itu terlembaga. Jadi, komunikasi massa ini mempunyai struktur yang jelas di dalam medianya. Yang kedua, itu pesannya bersifat umum atau bersifat universal. Yang ketiga, itu komunikannya anonim dan heterogen. Artinya, komunikannya tidak hanya bersifat personal tetapi bersifat menyeluruh. Yang keempat, media massanya itu bersifat keserempakan. Maksudnya bersifat serentak atau menyeluruh. Yang kelima, pesan yang disampaikan itu satu arah dan umpan balik dari pesan yang disampaikan itu tertunda. Kemudian, komunikasi massa itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, itu iklan. Iklan itu adalah bentuk komunikasi massa yang bertujuan mempromosikan produk atau jasa atau ide kepada masyarakat luas melalui media seperti televisi, radio, internet, dan media cetak. Yang kedua, itu jurnalisme yang merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa seperti koran, televisi, radio, atau portal berita online. Yang ketiga, itu adalah humas, hubungan masyarakat, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat atau publiknya. Dan juga, humas bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah media sosial yang merupakan sarana komunikasi massa berbasis internet yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat, membagi, dan menyebarkan informasi secara cepat kepada orang lain. Contohnya bisa itu Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok. Sekian penyampaian materi mengenai komunikasi telepon dan komunikasi media massa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.